Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Pada hari ini kita masih mempelajari pada tema 3 tentang tokoh dan penemuan. Di subtema yang ketiga, ayo menjadi penemu pada pembelajaran yang ketiga. Untuk menjadi seorang penemu, kita itu harus memiliki tubuh yang sehat ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan latihan kebugaran supaya tubuh kita lebih sehat dan kuat. Juga meningkatkan kecepatan, kekuatan, dan kelincahan. Silakan kalian temukan jenis permainan lain dan praktikkan bersama teman-teman. Itu nanti akan dilaksanakan untuk di lapangannya bersama guru olahraga. Nah, pada hari ini, Bapak akan menyampaikan kembali tentang mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Sebelumnya kita telah mempelajari bahwa teks eksplanasi itu adalah teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya suatu peristiwa atau fenomena alam ya, ataupun fenomena sosial. Teks eksplanasi terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Nah, jadi dalam penulisan teks eksplanasi itu biasanya menggunakan kalimat efektif. Kalimat yang ringkas, jelas, dan bermakna. Tidak ada penghamburan kata, tidak ada penghamburan kalimat dalam isinya. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kalau menggunakan kalimat efektif, maka kata-kata yang digunakan juga harus menggunakan kata-kata yang baku. Bukan kata-kata yang misalkan biasa kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari bersama teman ya, tapi menggunakan kata-kata baku. Di mana ciri-ciri kata-kata baku itu adalah tidak terpengaruh oleh bahasa asing atau bahasa daerah. Tetapi kata baku itu sesuai dengan Pedoman Umum Bahasa Indonesia atau PUEBI. Silakan kalian baca teks tentang rangkaian lampu di kelasku. Nah, pada bacaan tersebut ada disajikan berupa gambar ya. Ada garis-garis itu bukan mewakili, menggantikan atau menggambarkan tentang rangkaian paralel yang berwarna biru. Kalau yang berwarna merah itu menggambarkan tentang rangkaian seri. Ayo kita baca dulu. Rangkaian listrik seri dan paralel banyak dipakai buat penerangan di berbagai tempat. Rangkaian seri sering banget kita lihat pada hiasan pohon Natal atau hiasan pada pohon-pohon besar di sepanjang jalannya raya. Pada dasarnya, dalam kehidupan sehari-hari, terutama di rumah, rangkaian listrik yang mengakomodir arus energi buat penerangan adalah merupakan gabungan dari rangkaian listrik seri dan paralel. Rangkaian ini dikenal dengan nama rangkaian listrik campuran. Dengan demikian, kedua jenis rangkaian ini akan saling melengkapi satu sama lainnya. Seperti halnya lampu di kelasku yang menggunakan rangkaian listrik campuran. Terdapat 3 buah saklar dengan 4 buah lampu di kelas. Saat saklar 1 atau S1 dinyalakan, maka yang menyala adalah hanya lampu 1 atau L1. Saat saklar 2 atau S2 dinyalakan, maka hanya lampu 2 atau L2 yang menyala. Saklar 3 atau S3 dinyalakan, maka lampu 3, L3, dan 4 atau L4 menyala. Dengan kondisi tersebut, maka rangkaian seri pada lampu di kelas adalah L3 dan L4, sedangkan rangkaian paralel adalah L1, L2, dan L3, L4.
Rangkaian paralel akan sangat membantu sekali penghematan biaya listrik, karena kita tidak perlu menyalakan semua lampu saat cuaca tidak terlalu gelap. Kita hanya perlu untuk dapat menyalakan lampu saat kebutuhan. Rangkaian listrik campuran yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel digabung ya dalam pemasangannya. Rangkaian seri itu memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang. Sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Nah, ketika digabung maka menjadi rangkaian listrik campuran. Contoh ini nih. Contoh lagi. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, ini ya L1, L2, L3. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Untuk nomor kerja hari ini, silakan kalian cermati kembali teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku. Temukan kosakata non-baku dan kalimat tidak efektif dalam teks dan perbaiki. Kemudian tulis dalam tabel berikut, tabel ini. Kemudian, temukan informasi penting dari teks tersebut dan tuliskan pada tabel ini. Paragraf 1 tentang topik masalah, paragraf 2, paragraf 3 ya tentang penjelas, penjelas, dan paragraf 4 itu tentang kesimpulan dan pesan atau pendapat dari penulis. Di akhir, silakan kalian akses soal evaluasi pada kahoot.it ya dengan masukkan kode yang tampil pada layar. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.